Ada kita ngomong terus terang aja gini, di samping Prabowo itu kan ada orang-orang yang sebenarnya jauh lebih mumpuni untuk menjadi wapres. Ada Erick Thohir yang sudah siap-siap dengan pundi-pundinya dari awal menjabat Menteri BUMN sudah kampanye ya kan, mau jadi calon presiden. Ini cawapres aja lepas. Padahal Jokowi sendiri memberikan luar biasa panggung ke dia kan. Terakhir Menko Marinvest dia yang ad interimnya ketika Luhut tidak bisa. Ada Yusril Iza Mahendra yang selevel dengan Mahfud MD, ahli hukum tata negara dan usianya juga kurang lebih sama. Ada 3 orang yang kurang lebih sama kan, Pak Jimli, Yusril dengan Pak Mahfud. Kemudian yang ketiga ada Zulkifli Hasan yang sudah menjabat semua eksekutif, legislatif. Dan bahkan lincah juga, ya kan, lincah orangnya, ketua umum partai politik. Ada Erlangga Hartarto, ketua umum partai yang pemenang nomor 2, kursi nomor 2. Tapi mereka ini lewat semua dengan anak kecil. Iya, makanya saya bilang ngakak gitu. Oke, kalau silakan. kita melihat kan begini, Bang Raffi. Kita harus menaruh hormat kepada PDI Perjuangan. Iya. Itulah contoh suatu partai yang dia bisa menyalonkan ketuanya sendiri. Oke. Menjadi wakil presiden dan akhirnya menjadi presiden. Iya. Kayak gitu. Setelah itu sekarang mencalonkan lagi kader yang terbaik ya. Oke. Yang menjabat gubernur. Oke. Gitu. Ya. Yang kedua adalah Partai Demokrat. Oke. SBY. Kayak gitu. Dia buat partai, kemudian dia ketua partai, dan dia menyalonkan sendiri. Iya. Itulah sebenarnya partai seperti itu kan gitu. Iya. Yang kedua Prabowo Subianto, ya kan? Iya. Dengan Gerindra, kan gitu. Mencalonkan, ya. Sampai dengan sekarang, kali. Kemudian PKB, Caimin, gitu. Sekarang mencalonkan sebagai Wapres. Partai memang begitu kan gitu. Yang jadi pertanyaan, Bung Raffi, Golkar, pemenang kedua. Ini kan sebenarnya dengan mengangkat Gibran sebagai Golkar kemudian dicalonkan untuk menjadi Wapres, itu kan pelecehan terhadap kader-kader Golkar yang luar biasa. Termasuk Erlangga sendiri. Dan Golkar ini luar biasa loh. Ketika reformasi dia digebukin, bahkan mau dibubarkan kan. Tapi selang pendekik pemilu nomor 1 loh. Nomor 1. Tahun 1999 digebukin di mana-mana. Tahun 2004 nomor 1. Nomor 1. Jadi Golkar itu luar biasa gudangnya kader. Karena mereka menerapkan. Contohnya saja, sekjennya. Sekjen TNI Purnawirawan Ludwig Paulus. Ketika masuk dia nggak diterima. Lu masuk dulu di bidang pertahanan. Gitu. Setelah masuk di bidang pertahanan, tahun kedua atau ketiga dia masuk ke PLH Ketua Golkar Lampung, baru jadi sekjen, kan gitu. Ini saya tidak mengecilkan generasi muda, tidak mengecilkan Gibran ya. Walaupun dalam kondisi yang sekarang ini dalam meningkatkan destinasi pariwisata, saya katakan cukup berhasil. Walaupun itu juga mungkin tidak menampik ada bawaan dari wali kota yang ramah kan Pak Rudi kan gitu kan. Yang kedua ya enak jadi wali kota yang homogen lalu dibantu pula oleh pusat. Proyek-proyek pusat kan banyak di sana. Kemudian pada saat weekend kemarin Airbus Garuda menerbangkan Airbus untuk kunjungan untuk Jakarta Solo itu. Itu kebetulan saya di sana saya ambil ada keberhasilan itu. Tapi kan dalam sektor seperti itu kan itu. Sedangkan siapapun bisa Pak kalau jadi wali kota tapi kemudian bapaknya presiden ya kan orang takut semua. Maksudnya di tempat di daerah yang homogen pula gitu. Tapi kan itu kan dia pandai mempermanfaatkan bapaknya itu kan juga. Jadi tetapi untuk negara ini 270 sebenarnya lagi 280 juta. Ini nasib loh. Nasib rakyat Indonesia loh ini yang. Itu yang menjadi kekhawatiran kita semuanya gitu. Kan pengamat politik pun menyampaikan kan bahwa Gibran dengan bergabung Prabowo dia tidak meningkatkan tapi tidak menurunkan. Dia katakan baiknya karena apa? Tidak meningkatkan elektabilitas Prabowo, tidak menurunkan elektabilitas Prabowo. Nah sekarang dengan kondisi sekarang pasti kan menurunkan.
Kan gitu. Nah, 2 hari ini hari yang sangat menentukan. Ya. Iya kan? Tetapi permasalahannya bagaimana Golkar, Bos? Bagaimana PAN, Bos? Oke. Tapi cukup Gerindra sama Demokrat cukup. Ngapain takut gitu loh. Ya. Dan itu akan berbalik. Kekuatan sebelah baru akan naik gitu. Kalau memilih bukan Gibran. Tapi yang jadi masalah begini. Kan orang lain mengatakan berharap poros keempat sebenarnya. Iya. Dan kuncinya di Golkar. Iya. Kalau Golkar mau jadi calon presiden, maka gampang sekali. Yaitu dia cukup pergi dan bawa satu partai. Entah itu Demokrat, entah itu PAN. Pasti Demokrat mau, PAN mau. Demokrat berarti AHY, kemudian PAN pasti mau kan, dengan Erick Thohirnya. Jadi dapat. Cuma mereka kan sudah diancam dari awal semuanya itu ya kan. Ya Erick Thohir, ya Zulkifli Hasan, ya ini yang nggak terancam cuma SBY sama AHY, tapi nggak bisa sendirian dia. Gitu. Bung Raffi, ya, yang jadi pertanyaan, Saudara Erlangga Hartarto itu apa jasanya dalam pembentukan Golkar? Iya. Ada nggak jasanya? Bapaknya mungkin ada sedikit. Saya tanya Pak Hartanto kan itu. Iya. Ada nggak sampai membesarkan Golkar? Ya dia kebetulan dibesarkan oleh Presiden Jokowi. Karena dia menjadi ketua umum ketika masa pemerintahan Presiden Jokowi. Iya. Dan kalau tidak didukung istana, mungkin nggak akan terpilih dia. Nah, Kan itu ini mohon maaf. yang Orang saya mengatakan maksudkan, operasinya Luhur ya, semua itu. Yang saya maksudkan, Bu Raffi, ya kan, masa dia tega menghancurkan Golkar? I see. Kan gitu. Iya. Dengan kemarin saya mengamati wajah demi wajah Iya, nggak happy itu. ketua Golkar kan gitu. Senyumannya kan senyum terpaksa. Iya. Gitu. Benar matinya. Kan, kita membesarkan Golkar setengah mati berdarah-darah. Dan saya yakin Golkar akan kehilangan konstituennya. Iya. Marah mereka semuanya. Kan kasihan kader-kader yang setengah mati berkampanye jadi DPR, pendukungnya kabur semuanya. Ya. Gitu. Dan harusnya apapun yang terjadi harusnya gunakan sistem partai yang sebenarnya. Bukan cara seperti itu. Maksud Pak Gatot walaupun Ya sekarang kan sudah kita lawan saja lah, berkorban daripada partai Golkar akan hancur. Toh Caimin melawan juga. Iya. Artinya sekali-sekali melawan ya nggak apa-apa. Apalagi sudah menjelang pendaftaran gini kan. Udah nanti pas pendaftaran tiba-tiba Erlangga berpasangan dengan AHY. Kemudian Apapun, Prabowo dengan tetapi saya katakan kalau toh nanti dia dipidanakan, ya, orang mengatakan dia pahlawan. ya, Kan? Dan proses pidananya akan dikutuk sama orang. ya. Mengapa harus takut? Gitu. Karena harapan Golkar ini kan partai nasional gitu loh. Yang menjaga stabilitas ini selama ini. Kok bisa seperti ini gitu loh. Jadi Pak Gatot pengennya 4 pasangan gitu. Paling bagus begitu. Apapun Prabowo sama siapa Gibran. ya. Nah, tapi harus didukung oleh partai. Kalau nggak didukung oleh partai, nggak bisa nyalon. Ya, saya bukan pengennya ya. Saya bukan pengennya, tetapi selamatkanlah Golkar. Oke. Gitu loh. Ya menyelamatkan Golkar itu artinya mengajukan Melakukan nasional juga kan menjadikan gitu. calon sendiri kan? Ya, atau tidak calon sendiri kan gitu. Tapi calon yang berkompeten gitu loh. Iya. Gitu loh. Kan dia banyak kader-kadernya juga. Tapi sebentar, kok saya jadi pengamat politik di bagian kita? Ya enggak. Kan memang menjadi pengamat politik ke sini kan. Kan kita tidak bicara tentang hankam, kita bicara tentang politik gimana. Nah, dan nggak bisa juga saya bilang Bapak tim sukses kan. Tim sukses juga enggak. Jadi ya pengamat politik memang jadi.